Shalom umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita untuk hari yang selalu Tuhan beri bagi kita. Dan mari kita manfaatkan hidup kita dengan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya kita tidak akan pernah menyesalinya. Hidup yang memperkenankan Tuhan adalah hidup yang pada waktunya kita akan bersyukur bahwa kita sudah melakukannya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan kita pada hari ini adalah dalam kitab Ulangan pasal 19, 20, dan 21. 3 pasal yang tiap-tiap hari hampir selalu 3 pasal. Dan mari kita selesaikan di dalam pertolongan Tuhan dan di dalam hati yang betul-betul suka akan firman Tuhan. Puji Tuhan, dan di 3 pasal ini kita akan mendapatkan berbagai nasihat dari Tuhan lewat Musa dan mengajarkan bangsa Israel. Dan kali ini Musa begitu serius menginginkan bangsa Israel, apalagi mereka yang second generation yang berada di padang gurun, lalu mereka sudah siap-siap untuk memasuki tanda perjanjian yang sudah di depan mata mereka. Dan Musa menginginkan, apalagi pada akhir-akhir hidupnya, bangsa Israel dan mereka yang ada sebagian tidak mengalami dan sebagian mengalaminya tapi masih terlalu muda buat mereka untuk mengingat segala sesuatu. Jadi Musa mengingatkan kembali, mengajarkan kembali kepada mereka. Sama seperti kita harus berulang-ulang mengingatkan diri kita tentang kebenaran firman Tuhan agar kita benar-benar hidup di dalamnya. Puji Tuhan, kita masuk di pasal yang ke-19 dan berbicara di pasal yang di ayat yang pertama sampai 13 tentang kota-kota perlindungan. Tuhan menasihatkan bangsa Israel pada saat mereka sudah menduduki tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Jangan lupa untuk mengkhususkan 3 kota menjadi kota perlindungan. Kota perlindungan adalah untuk menolong mereka yang tidak sengaja melakukan, khususnya pembunuhan. Dikasih contoh di sana bahwa pembunuhan yang tidak sengaja seperti seorang menebang kayu dan kemudian mata kapaknya lepas lalu mengenai seseorang dan orang itu mati. Jadi dia tidak merencanakan, dia tidak membenci orang itu sebelumnya, dan dia tidak benar-benar berniat untuk membunuh, tapi kecelakaan terjadi dan akhirnya orang lain mati, terbunuh. Dan supaya dia tidak disikapin kurang baik seperti dikejar oleh keluarganya, orang-orang yang mengasihi orang yang terbunuh itu, lalu diperlakukan hal yang jahat atau dia dibunuh. Jadi Tuhan menyediakan tempat-tempat di mana orang dapat berlindung atas kesalahan-kesalahan yang tidak direncanakan oleh mereka. Dan Tuhan itu begitu teliti dengan hukum, dan kita melihat hukum sekarang sebenarnya semua basicnya ada, aturannya ada dalam Alkitab. Tuhan memberikan kepada umat Tuhan dan bagaimana mereka harus bersikap adil. Dan seseorang yang sudah masuk di kota perlindungan, dia harus dijaga haknya lalu sampai kepada pengadilan buat dia. Dan mereka itu harus ada saksi. Dan juga kita lihat di bagian terakhir 15-21, ayat 15-21 berbicara tentang bagaimana menjadi saksi terhadap seseorang yang bersalah. Harus ada 2 atau 3 orang yang harus menjadi saksi atas orang-orang di Israel, sehingga itu menjadi hal yang benar. Kalau cuma 1 saksi itu belum cukup, jadi harus ada 2 atau 3 orang saksi. Dan juga Tuhan menasihati untuk mereka waspada terhadap saksi dusta. Dan kalau seseorang yang sungguh-sungguh jahat dan benar-benar memberikan kesaksian yang palsu, dia harus menerima ganjaran yang sesuai. Kalau kita lihat di ayat 19 di pasal yang ke-19 ini dikatakan, maka kamu harus memperlakukannya, yaitu orang yang bersaksi dusta, sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya, seperti dia menuntut untuk menuntut untuk hukuman untuk orang yang bersalah itu. Jadi kalau ternyata dia berdusta, dia harus menerima sesuai dengan tuntutannya itu. Dan demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kita melihat bahwa Tuhan bermaksud dengan tegas untuk melakukan keadilan, sehingga orang-orang yang jahat yang sengaja mau memfitnah, menjatuhkan orang dan sebagainya itu betul-betul mendapatkan hukuman yang setimpal. Itu dalam perjanjian lama, saudara. Dan ayat 21 dikatakan, janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab
berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Dan itulah hukum di perjanjian lama diajarkan Tuhan, karena Tuhan lagi mengajar mereka bahwa pelanggaran itu, dosa itu ada harganya. Dan itu sedang mengarah kepada kasih karunia Tuhan bagi kita di dalam Kristus. Tapi di perjanjian lama pun Tuhan sungguh-sungguh adil, dan Tuhan sangat melindungi mereka yang tidak bersalah dengan cara Tuhan. Lalu kita masuk ke pasal yang ke-20, berbicara tentang hukum perang. Ini menarik sekali saudara, karena ini mengulas tentang hukum perang yang secara detail disampaikan oleh Musa kepada mereka, itu dari pasal 1 sampai habis pasal ini ya. Kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan bangsa Israel dari pasal 1 sampai pasal 20 hukum perang. Dan saya ingin bacakan beberapa ayat bagi saudara, yang walaupun saudara sudah membacanya, tapi baik untuk kita membaca kembali. Ayat yang pertama, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ini saudara adalah hal yang penting bagi kita. Kita sekarang tidak berperang dalam pengertian ya secara fisik seperti ini, tapi peperangan kita seperti pada saat kita sungguh-sungguh masuk dalam dunia pelayanan, melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan kita berhadapan dengan penguasa udara, dan kita harus siap-siap seperti ini. Kita juga harus melakukan bagian kita. Yang pertama, kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Dikatakan maka janganlah engkau takut. Kita tidak boleh takut, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Jangan takut, dan kita memiliki iman kepada Tuhan. Dan ayat yang kedua dikatakan apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentaran, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, luar biasa. Kita melihat juga kuasa perkataan. Tuhan mengajarkan mereka iman, bukan cuma bilang iya saya percaya, tetapi perkatakan dengan mulut. Dan walaupun ini sedang berhadapan dengan, kalau berhadapan dengan musuh yang berat, jadi waktu kita memperkatakan iman di dalam mulut kita, maka perkataan iman itu akan membangun keyakinan kita, membangun keberanian kita untuk tidak terhimpit dengan ketakutan melihat kenyataan yang ada. Tapi kita melihat ke depan dan mengandalkan Tuhan, mengukur kekuatan Tuhan yang dahsyat, bukan kekuatan diri kita. Jadi penting sekali kita memperkatakan kata-kata iman dari diri kita, karena iman kita bukan pada dasar dari sok-sok berani kita, atau iman karena kita punya sesuatu, tapi iman karena Tuhan menyertai kita. Itu luar biasa, memberikan kita satu arah di dalam kehidupan kita juga. Seringkali juga kita berhadapan dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang menakutkan, tetapi mari kita percaya kepada Tuhan, seperti Tuhan mengajar mereka dalam peperangan apapun saudara, di dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita secara pribadi, rumah tangga, ataupun secara bergereja atau berkelompok. Dan mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan, dan jangan lupa memperkatakan firman itu, memperkatakan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, memperkatakan firman, memperkatakan iman. Itu dahsyat luar biasa kuasanya yang akan berlaku bagi kita. Haleluya, itu luar biasa Tuhan kita saudara. Lalu kemudian mereka juga dikasih awasan. Jadi yang pertama itu iman, dan iman itu harus keluar dari mulut. Dan kalau ada iman itu pasti orang tidak akan takut, karena dia percaya ada pengharapan bagi dia. Lalu kemudian yang berikutnya adalah fokus. Jadi yang pertama iman, yang kedua fokus. Nah, fokus, kenapa saya bilang fokus? Coba saudara nanti baca sendiri ayat 5-8 dikatakan di situ, kalau mereka yang baru punya rumah baru, kalau mereka barusan nanam pohon anggur lalu kemudian mau panen, atau mereka yang tunangan, lalu ya yang berikut masuk di kategori berikut ya, yang lemah hati dan yang takut, itu nggak boleh berperang ya, daripada nantinya kalau kamu mati di sana. Jadi kalau orang mau berperang tuh fokus, penyerahan hidup secara total kepada Tuhan dan kepada pekerjaan pelayanan, kepada tanggung jawab dan tugas yang Tuhan berikan. Itu hal yang
sangat-sangat perlu sebagai gambaran rohani bagi kita pada saat ini. Kalau kita mau melayani seperti Tuhan Yesus bilang, kita harus menyangkal diri kita. Dan kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat melayani dengan benar kalau kita tidak menyangkal diri kita. Sudah tahu penyangkalan diri itu adalah hal yang paling pertama sebelum kita berhadapan dengan peperangan yang seutuhnya. Saudara berhadapan dengan peperangan itu yang dari luar musuhnya. Tapi musuh yang paling pertama adalah yang kita harus perangi diri kita. Dan segala macam kedagingan dan keinginan diri dan sebagainya, kita harus menang lebih dulu. Dan orang itu harus fokus dan dia tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan apa yang dia punya, tapi dia memikirkan untuk panggilan tugas yang harus dia emban di depannya. Dan ini luar biasa, saudara. Tuhan mengajarkan bangsa Israel, dan saya percaya kita juga yang pertama kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau kita mau berkemenangan dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus fokus dalam kehidupan. Fokus itu berarti kita tidak terganggu dengan kiri dan kanan, bahkan tidak terganggu dengan keinginan diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan bersama Tuhan, kita mengemban satu tanggung jawab yang besar, dan kita percaya Tuhan menyertai kita. Haleluya. Lalu Tuhan juga menyuruh mereka bukan asal-asal berperang. Kalau lihat ada yang di depan, yuk kita galak, kita sikat, sok-sokan gara-gara tahu bahwa Tuhan menyertai. Tidak, saudara. Tuhan bilang mereka juga tetap harus membawa cinta kasih. Dan di ayat 10 dikatakan, kalau berhadapan dengan satu kota dan mereka memang harus mendudukinya, tapi jangan main perang, main serbu, main habisin mereka. Tapi Tuhan bilang tawarkan dulu perdamaian. Kalau mereka tidak mau berdamai, ya apa boleh buat. Dan biasanya kalau satu bangsa atau satu kelompok mereka yang tidak mau berdamai, pasti mereka langsung siap untuk penyerangan. Dan ya kalau sudah seperti itu, ya mereka juga harus melakukan peperangan yang semestinya. Dan kata Tuhan, kalau sudah berhadapan dengan hal seperti itu, mereka harus musnahkan semua-muanya. Karena Tuhan juga tidak ingin bahwa bangsa Israel jadi berdosa, terpengaruh dengan cara hidup bangsa-bangsa itu yang tidak mengenal Tuhan, yang memang dikatakan Tuhan mereka harus menduduki tempat itu dan mereka harus mengalahkan mereka. Dan di ayat 18 dikatakan kenapa mereka harus menuntaskan mereka, ya memusnahkan mereka. Ayat 18 katakan supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Dari dulu Tuhan sudah tahu persis bahwa kebersamaan itu memberi pengaruh satu dengan yang lain. Dan lebih baik, saudara, adalah ilustrasi, lebih gampang untuk menarik orang dari atas jatuh ke bawah daripada kita menolong orang di bawah untuk naik ke atas, terselamatkan ke atas. Nah, sama seperti dosa, lebih gampang kita jatuh di dalam dosa daripada kita mau bertobat. Kita lihat banyak orang yang susah sekali mau bertobat, susah sekali untuk melepaskan dosanya yang sudah dia suka dan dia tahan-tahan di dalam hidup. Nah, kita harus berhati-hati, dan Tuhan sangat peduli dengan hal-hal ini. Maka kita harus menjaga pergaulan kita harus menjaga hal-hal yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita lihat di pasal yang ke-21, di situ ada banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan lewat Musa kepada bangsa Israel, dan juga boleh menjadi berkat bagi kita, ya. Kalau saya daftarkan di situ di pasal 21, dan ada cara untuk mengupayakan damai atau ya melakukan pendamaian dengan orang yang tidak kenal, ya, yang karena pembunuhan oleh orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui siapa gitu. Jadi tidak diketahui, dan Tuhan memberikan cara-cara. Kita melihat bahwa Tuhan dari awalnya, Tuhan ingin manusia itu berdamai. Karena lebih dari itu, kalau manusia diajar untuk berdamai dengan sesamanya, dan Tuhan juga sudah mengajarkan manusia untuk berdamai dengan Tuhan. Lewat bangsa Israel dengan segala bentuk korban bakaran yang mereka lakukan untuk berdamai dengan Tuhan. Tuhan juga mengajarkan bahwa berdamai dengan sesama itu juga penting. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, dan kedamaian itu adalah bentuk dari pernyataan kasih. Puji Tuhan. Lalu kemudian ada berikutnya di pasal yang di ayat-ayat yang berikutnya berbicara soal tawanan. Kalau mereka sudah mengalahkan musuh mereka dan yang dimusnahkan, Tuhan perintahkan kepada mereka, seringkali Tuhan bilang semuanya habisin. Tapi kadang-kadang dan pada umumnya itu dibiarkan anak-anak perempuan dan anak-anak kecil itu dibiarkan hidup, dan
Tuhan juga mengajarkan untuk orang Israel, kalau mereka akhirnya ada yang tertarik kepada salah satu tawanan itu, maka ada cara yang Tuhan ajarkan kepada mereka sehingga tawanan itu boleh menjadi bagian dari keluarganya. Tapi pada waktu tertentu kalau dia harus dilepaskan pergi, maka dia dilepaskan sebagai orang yang bukan budak lagi. Jadi dia terlepas dari budaknya. Lalu kita lihat juga ada tentang hak kesulungan. Lalu kemudian ada anak yang durhaka. Kita sudah tahu ya, hak kesulungan dan hak orang-orang anak durhaka betul-betul Tuhan tidak suka, dan penghukuman Tuhan juga ada. Lalu penguburan, cara pengaturan penguburan orang yang dihukum mati, Tuhan begitu detail dengan bangsa Israel. Dan hari ini saya berharap kita boleh mendapatkan berkat teristimewa di pasal 20, pasal 19 dan pasal 20, dan ya tidak mengurangi pentingnya di pasal 21, tetapi saudara, hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk kita menjadi siap dalam Tuhan. Miliki iman dan jangan lupa perkatakan iman, akan ada kuasa dalam perkataan. Dan kita boleh fokus hidup kepada Tuhan, dan kita harus tahu kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sudah harus tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang fana, dan jangan biarkan hatimu terikat oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tapi kalau Tuhan meminta engkau untuk melakukan sesuatu, memanggil engkau untuk satu tugas yang tertentu yang sangat penting bagi kerajaan Allah dan bagi juga kita, bagi sesama manusia yang lain untuk menjadi berkat, lakukanlah dengan sukacita, berfokus kepada Tuhan dan percaya bahwa kemenangan adalah milik orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan menyadari kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.